Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mbah Ganjo, channel yang membahas seputaran warung sembako, sharing-sharing, saling berbagi pengalaman tentang wirausaha warung sembako. Mudah-mudahan di hari ini kita semua ya Lur selalu dalam lindungannya, dimudahkan rezekinya, serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Di video kali ini saya ingin bercerita berbagi pengalaman awal mula saya buka usaha warung sembako. Kenapa pilihan saya itu jatuh ke usaha warung sembako dan mengapa? Sebelum menyimak video ini, bagi sedulur yang baru mampir menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, serta subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan tentunya dukungan sedulur semua memberi saya semangat untuk membuat konten-konten video berikutnya, dan mudah-mudahan kedepannya semakin menghibur dan memberi manfaat untuk kita semua. Kembali lagi ke cerita awal tentang sejarah dulu saya awal mula berusaha. Jujur, dulunya itu saya berangkat ke kota ini dari nekat. Saya berangkat dari kampung, dari Medan, naik bis 2 hari 2 malam baru sampai Jakarta. Dulu saya sempat kerja di Dosimir, cucian motor, di warteg, tapi kerjaan itu yang saya rasakan itu tidak sreg ya. Di akhirnya saya pindah ke toko ataupun warung sembako. Setelah itu selama 6 bulan saya bekerja di toko itu. Saya bekerja dan belajar cara dagang. Baru saya memutuskan kerjaan apa dan usaha apa yang bakal saya tekunin ke depannya. Awalnya memang rasanya itu bingung ya, bimbang di tempat yang baru, sama usaha apa yang bisa bakal menjadi penopang hidup ke depannya. Dulu sempat mikir rada lama ya, apa yang bakal bisa menjanjikan, dan akhirnya setelah ditimbang-timbang, pilihan saya itu jatuh ke usaha warung sembako ataupun toko sembako. Kenapa usaha ini yang saya jadikan pilihan? Itu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama itu usaha ini masih terbuka luas, artinya usaha ini menjual barang-barang yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu kebutuhan pokok manusia sehari-hari, dan tidak mungkin manusia bisa lepas dari barang-barang yang ada yang dijual di toko sembako. Seperti beras, kita akan selalu makan, kebutuhan mandi, kebutuhan sehari-hari lah. Artinya itu manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan itu.
Hanya usaha ini saya pandang dulu itu masih terbuka luas dan tidak akan ada matinya selama kita masih membutuhkan dan perlu makan. Jadi peluangnya itu sangat luas sekali. Itu yang jadi pertimbangan yang pertama. Pertimbangan kedua, karena kita itu tidak bisa lepas dari kebutuhan pokok, tentunya akan menimbulkan perputaran dagang yang cepat ya. Jadi kan barang itu akan selalu cepat habis karena setiap orang pasti menggunakannya. Dengan demikian, walaupun kita untungnya tipis karena perputarannya itu sendiri cepat, jadi akan mengakibatkan juga keuntungan yang lebih besar bagi kita. Itu yang jadi pertimbangan yang kedua. Pertimbangan yang ketiga adalah barang ini ataupun barang-barang yang kita jual di toko itu rata-rata tidak cepat rusak. Di rata-rata itu kering-keringan, sehari nggak habis ya nggak masalah, besok masih bisa dijual, bahkan seminggu nggak laku juga nggak masalah, masih bisa dijual. Tidak seperti toko sayuran ya. Toko sayuran kan kalau satu hari nggak habis itu pasti berubah warna, akan ada yang busuk. Jadi risiko yang saya pikir dulu kalau jualan toko sembako itu risikonya sangat sedikit ya. Barang nggak cepat rusak, kalaupun ada kerusakan dimakan tikus ataupun expired masih bisa ditukar di tempat kita belanja ataupun ke distributor yang menyediakan barang-barang ini yang mengirim ke tempat kita. Itu biasanya bisa diretur. Jadi untuk mengalami kerugian itu sangat kecil banget selagi kita masih benar dalam pengelolaan atau manajemen keuangan serta barangnya ya. Jadi intinya itu sebenarnya selagi kita masih benar mengaturnya, manajemennya, keuangan, barang-barang yang masuk dan keluar, kayaknya untuk mengalami kerugian itu kecil ya. Terus pertimbangan yang keempat ataupun yang terakhir, saya pikir itu dulu usaha ini bisa dikerjakan di rumah, artinya di tempat tinggal kita sendiri, tidak harus kita jualan di pasar ataupun di toko. Jadi cukup kita bagi memulai yang mungkin yang belum punya tempat tinggal, cukup kita tempat kita tinggal, kita kontrak itu kita buat usaha kecil-kecilan. Jadi tidak memerlukan yang begitu luas awal mulai ya. Nanti kalau kedepannya mungkin seiring perkembangan toko kita memerlukan tempat yang lebih luas. Tetapi intinya sebenarnya awal mulai itu bisa di tempat kita tinggal, di kontrakan kita bisa usahakan usaha ini. Tidak harus bekerja di luar rumah, sehingga kita bisa sehari-hari itu kerja ya sambil ngumpul sama anak dan istri. Jadi
faktor-faktor itu yang jadi pertimbangan bagi saya dulu untuk dan memilih bidang usaha ini sebagai penopang kehidupan kebutuhan keluarga saya. Mbak, apaan Mbak? Apa lagi? Alhamdulillah, semenjak usaha ini saya gelutin, ada hasilnya dan ada manfaatnya bagi saya, serta mungkin beberapa teman atau saudara bisa saya bantu melalui usaha ini, karena memang saya itu yang saya ajak dulu sampai sekarang sih, yang saya ajak untuk bekerja itu awal mula itu saudara-saudara, keponakan-keponakan. Saya bawa ke sini, saya perkenalkan usaha ini, terus setelah punya modal sendiri, mereka akhirnya ke usaha yang sama tetapi di tempat yang berbeda. Ya, alhamdulillah ada manfaatnya bagi saya serta orang-orang terdekat saya ya. Jadi nggak sekedar cuman keuntungan untuk pribadi, tetapi ada manfaatnya juga bagi orang-orang di sekitar saya. Itulah sejarah dulu saya awal mula kenapa dan bagaimana kok bisa menjatuhkan pilihan usaha ini sebagai usaha menopang kehidupan bagi kebutuhan keluarga saya sendiri. Mungkin cerita ini dapat menjadi inspirasi dan ada manfaatnya bagi sedulur semua. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.